A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah kasih kita ridho. Semoga Allah memberi kita ridho. Kebaikan yang datang kepada kita saat ini itu datang satu paket dengan ketidakbaikannya juga. Sebagaimana ketidakbaikan yang datang kepada kita saat ini itu datang dengan kebaikannya juga. Kapan dia jadi baik, kapan dia jadi tak baik, cara kita meresponnya lah yang membuat dia jadi tambah baik atau tambah buruk. Harusnya tuh gini Ustadz, harusnya tuh gini Ayaman. Saya tuh seandainya hidup saya tuh bisa begini. Ini seandainya versi siapa? Kita sering dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang bikin kita, hah? Masya Allah, gitu. Kalau bahasanya Tuan Guru, wow, amazing, gitu. Hal-hal yang tak sampai otak kita mikirkan, tidak mampu. Allahu Akbar, aku cuman nih gitu. Udahlah. Itu kalimat udahlah, nanti Allah lah yang ngatur. Itu salah satu kalimat yang bisa menetralisir supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mempertanyakan takdir Allah gitu. Karena itu masuk dalam rukun iman. Rukun iman yang jarang dibahas apa? Beriman pada qadha dan qadar. Qadar kapan? Sudah terjadi, qadha belum. Nah, hari ini kita udah terjadi belum? Yang sekarang pagi ini udah terjadi belum? Udah. Ada yang baik? Ada yang baik enggak yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada enggak yang kita pernah salah sangka? Kayaknya gini lah nih. Ternyata hasilnya jauh sekali. Ada kejadian yang kita tidak pernah sangka-sangka sama sekali. Ini paling, misalnya kalau diangkakan tuh paling apa? paling ini 5 gitu. Ternyata yang terjadi 10. Ayatnya baru hidup. Nah, kita tengok nah. Lihat di grup. Jadi ada kejadian-kejadian tuh, misalnya kejadiannya A, kita udah siap-siap dah nih. Terus cara ngeresponnya, Masya Allah, Tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Makanya ada yang bilang SMK nih kok relate ya? Ya relate sama kakak aja, sama kami enggak. Ada enggak yang ngerasa gitu? Apa yang bikin tambah berat dan tambah menderita? Salah respon. Oke, yuk tulis ya. 3 kesalahan. 1 yang paling fatal. 2 salah makan.
Dah, saya balik ya. Antum catat 3 hal yang bikin kita hari ini tambah tersiksa. 1, salah respon. Apa yang pertama? Salah respon. Wah, ini tidak bisa nih. Saya ini tidak bisa kena gini kan. Kamu mempermainkan saya. Ini itu. Padahal kawan-kawannya lagi ngeprank. Pengen ngasih hadiah. Masih ingat cerita tukang kayu yang tukang kayu pula. Arsitek. Apa? Arsitek kan? Yang dia kerja 30 tahun. Bukan 10 tahun, kan 30 tahun. Yang dia kerja 30 tahun terus bikin rumah, habis itu dia bosan. Dia bilang dia mau berhenti, minta sama bosnya berhenti. Waktu bosnya minta buatkan rumah, kan dia bikin rumah tapi asal-asalan bikin rumahnya. Akhirnya bosnya bilang apa? Ya udah tolong bikinkan rumah, tapi ini persembahan terakhir. Bebas budget, unlimited, terserah mau bikin bentuk kayak gimana, bebas aja. Waktu diselesaikan, ya kan? Waktu diselesaikan ternyata rumahnya untuk dia. Nyesal dia, alay katanya. Kalau tahu itu rumah untuk aku bikin besak-besak, ku bikin bagus-bagus, ku pegang erat-erat. Cobalah lihat hari ini. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya juga sedang menasihati diri saya. Bagaimana kita bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf. Nah, supaya sedekah kita tidak asal-asalan, supaya infak kita tidak asal kasih, saya ngajak abang kakak untuk membalik pola pikirnya. Bukan dia yang perlu kita yang perlu mereka. Ketika kita datang ke anak yatim, datang ke penghafal Quran, datang ke guru ngaji kampung, datang bahkan ke orang kaya sekalipun, ke orang yang mampu sekalipun. Ada pejuang-pejuang agama Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang memikirkan orang lain, kita kasih hadiah, akadnya hadiah. Lalu kita bilang, ya Allah, dengan saya memberi hadiah kepada saudara saya ini, semoga akan terwujud rasa saling cinta, saling sayang. Tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ternyata memberi itu menumbuhkan rasa cinta. Bukan dia yang perlu kita yang perlu dia. Abang kakak bayangkan kalau nanti suatu saat abang kakak bawa nasi berkah, nasi Jumat, bawa zakat, bawa infak, tapi tidak ada yang mau terima. Promo. Tidak ada yang mau beli. Ayo Pak, siapa yang mau nerima? Siapa yang mau terima tiket ini gitu, tiket umroh? Terus orang bilangnya, mohon maaf saya sudah umroh 500 kali. Jadi abang kakak, simpan di dalam, saya yang memberi, sayalah yang diberkahi. Coba diulang. Saya yang memberi, sayalah yang diberkahi. Jadi kadang-kadang keputusan itu abang kakak berubah dalam waktu yang sangat singkat. Maka nomor 1 kesalahan yang paling fatal adalah salah respon. Mbok ya tenang dulu. Apa? Mbok
apa lagunya tuh? Mbok seng senyum sayang, nah, gitu lagi. Nah, itu. Nggak usah gerasak gerusuk. Kalau kata orang Jawa, ojo kemerungsung. Tenang lo sebentar. Oke, apa nih? Hah? Ini udah final atau masih katanya? Kayaknya sih katanya Ayaman. Kayaknya sih katanya. Udahlah kayaknya sih katanya. Jangan langsung ngerespon. Oh, itu informasi dari siapa? Mbok Yoseng full senyum sayang. Susah sekali ingat lagu itu. Saya udah lama tidak dengarkan lagu. Saya yang memberi, ayo semuanya. Saya yang diberkahi. Kita yang memberi, kitalah yang diberkahi. Lihat. Ini tiga jari itu kan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita terakhir yang kita berikan di jalan Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang apa yang kita berikan, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, saya sering dikonsultasikan oleh orang-orang, Ayaman, masalah saya ini berat sekali, masalah saya ini susah, ujiannya banyak Ayaman, begini. Begitu saya tengok, oh memang betul dosisnya bukan dosis biasa. Saya mau ngajak abang kakak studi banding. Apa? Studi banding. Sebelum masuk ke studi banding, lihat dulu doa ini. Ya Allah, cukupkanlah, nampak tak? Rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan, selama-lamanya sampai hari kiamat, dengan yang halal saja. Ini ilmu respon. Bagikan ya, posting. Udah belum? Kita posting di IG. Udah. Jadi salah satu cara merespon tuh abang kakak adalah ketika ngelihat Baitullah. Abang kakak kalau lihat Baitullah langsung bilang apa? Nah, ada yang langsung Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang mana ada duitnya? Itu ilmu apa? Tes ya. Mau tes enggak? Kita tes. Baca dulu doanya. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan, selama-lamanya sampai hari kiamat, dengan yang halal saja. Kalau halal saja pakai maksiat enggak? Bermaksiat sama Allah enggak? Enggak mungkin. Cukup enggak? Tengok kalimatnya, cukup enggak? Udah praktek ya? Kita langsung tes case ya. Mau enggak? Saya enggak pernah. Ini belajar iman. Cemana abang kakak belajar ngerespon? Yo, sekarang. Enggak usah pura-pura. Saya kasih gambar, abang kakak langsung lihat, terus berpikir apa. Dah? Mau enggak? Jadi kau sama Allah aja yang tahu. Nih ya, saya kasih. Ini betul nih, ada. Sekarang lihat. Ini promosi Kayaman? Enggak, ini belajar tauhid. Kalau iklan udah iklan terang-terangan, sisa 3 orang. Lihat poster ini, lihat. Nampak tak? Nampak tak? Udah nampak posternya? Tengok angkanya. Tuh. Habis itu bilang, aku miskin ya Allah, tak berduit, selama-lamanya tak bisa berangkat. Dari mana duitnya ya Allah? Sampai situlah abang kakak tak bisa berangkat. Saya hampir tak ada promosi nih. Sisa 3 seat besok. Nggak lihat ayam, cuman saya nak nunjukkannya. Yang di IG nggak kelihatan.
Cuman ya, tengok di YouTube lah, tengok di YouTube. Ada yang bilang begini, saya sih tak punya duit. Tapi ada yang responnya gini, oke, sekarang ini belum, tapi next poster ini di screenshot lalu doa, ya Allah aku pengen berangkat suatu saat nanti. Syarat udah lengkap ya Allah, duitnya belum, tolong cukupkan dengan yang halal saja. Abang kakak, kalau nengoknya pakai ke rekening kita, sampai kapanpun di Munzalan tak pernah jalan. Tanyalah sama Habib Promo tuh, Syekh, beliau berangkat pakai apa? Ini kawan-kawan di sini ini berjajar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berangkat dengan cara-cara Allah. Hati-hati ngerespon abang kakak. Saya minta doa ya, minta doanya tanggal 19 September insya Allah. Siapa tahu ada yang benar-benar sampai jumpa di Baitullah, ketemu di sana, menginformasikan ke abang kakak bahwasanya Baitullah itu mutlak milik Allah. Baitullah itu punya Allah. Yang berangkat orang yang percaya, bukan orang yang berduit. Saya ketemu sama orang yang banyak duit, tidak sampai istrinya tuh ketemu sama saya nangis, Ustaz tolong dong doain doa khusus. Doa khusus gimana bu? Suami saya biar digerakkan hatinya sama Allah untuk berangkat ke Baitullah. Duit sudah ada Ustaz. Tahu tidak suaminya pergi kemana? Malah pergi ke Amerika. Apa? SS tuh apa yang ada SS-nya tuh? Bukan Antartika ya, sebelum Antartika yang banyak es, banyak apa? Hah? Antartika kan? Bukan kutub selatan, bukan ini. Daerah Amerika Latin gitu, tapi pergi ke tempat yang ada gunung, ada es, ada gunung, ada es gitu. Saya tidak tahu apa, lupa sebenarnya sebutnya itu. Jadi kerjanya malah moto gunung Alaska, ya Allah. Moto es. Pergi jak ke Pasar Flamboyan banyak es batu tuh. Jadi habis duit sampai lebih dari 200 juta hanya untuk moto es. Tak tertarik pergi ke Baitullah. Saya dengar itu tuh kayak shock rasanya. Ah benarlah sikit. Iya Ustaz tolong doain Ustaz. Saya sudah. Jadi asal diajak ke umroh pasti langsung marah atau melipir kemana. Tapi kalau bilang, Pah kita jalan-jalan yuk ke Korea atau apa, langsung packing. Pilih hotel yang kamu mau, pilih ini. Nah saya ngajak abang kakak naik. Mungkin selama ini pergi umroh cari yang murah kan? Ayo jujur, cari yang murah dak? Pagi ini latihan yuk, belajar. Ya Allah, saya pengen berangkat umroh dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. 4, ayo catat. Ya Allah, saya pengen berangkat umroh dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, dengan orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. Apa yang pertama? Fasilitas terbaik, waktu terbaik, dengan bersama orang-orang baik. Yang keempat, dengan cara-cara terbaik. Coba jadikan doa. Jadi nanti kalau yang mau nanya sama Ayaman, gimana umroh tuh Ayaman? Umroh itu untuk yang percaya, bukan tentang duit. Udah banyak yang berduit tada sampai. Tapi banyak dak yang dak punya duit justru malah sampai? Banyak dak? Ada yang udah pernah ketemu belum orangnya? Ah? Siapa yang percaya Baitullah itu benar-benar panggilan Allah? Hah? Ayo, duit atau panggilan Allah? Jelas enggak kira-kira perintahnya? Abang kakak berani enggak naikkan tauhidnya lagi? Ya Allah, pengen berangkat umroh dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara terbaik. Nanti Allah yang siapkan semua. Terbaik pasti menurut Allah gitu loh. Belajar abang kakak, latih ketauhidannya. Memang saldo di rekening tidak cukup. Kan udah lama saldo kita tak cukup. Kayak baru miskin aja. Hah? Iya. Kan udah lama tidak punya duit. Ya Bas? Alhamdulillah. Ya tetap bersyukur. Ya kan? Dengan cara tidak ngecek saldo. Loh, lama gitu sampai tanggal 31.
31-nya hari Sabtu lagi. Ya kan? Untunglah tanggal 2-nya. Abang kakak yang baik rahmati Allah, latih yuk, latih. Minta doanya ya, minta doanya abang kakak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu nanti di Baitullah tanggal 19 September. Ya. Tapi yang umroh bahagia ini tinggal 3 orang, 3 seat. Gimana caranya abang kakak ikut? Posting, share, ajak orang. Saya dulu itulah kerja saya. Jadi abang kakak, for your information, boleh saya cerita sedikit tak? 5 menit lah. Habis ini kan bintang utamanya hadir ya. Beliau pembicara utamanya gitu. Wow. Jadi abang kakak, waktu dulu saya 2012 baru balik ke Pontianak. Masya Allah, tabarakallah. Ya abang kakak tahu saldo saya banyak kan? Tahu nggak saldo saya banyak balik Pontianak tuh? Pas balik Pontianak saldo saya banyak minusnya maksudnya. Terus Toia datang bawa travel umroh. Waktu itu harganya sudah diangka kurang lebih 30-an juta. 2012 30 juta kan? Mantap nggak? Hotelnya kalau nggak salah tuh waktu itu yang di depan. Pokoknya sudah premium lah. Saya nengok pos. Ampun ini saldo saya bilang. Tapi waktu itu kan masih pakai brosur ya. Saya belum punya iPad, belum punya apa gitu. Jadi saya minta brosurnya. Saya silaturahim datang ke orang-orang yang saya kenal. Salah satu orang lama Munzalan yang saya kenal itu Kak Nia Nahel Ompi. Datanglah saya sowan silaturahim ke beliau, ngasihkan poster. Masih jadul 2012. Kak, ini ada umrohnya bagus kak, begini. Kalau kakak berangkat nih keren kak. Syukur-syukur kakak bisa ngajak keluarga. Tak ada pikiran apapun, tak ada. Pokoknya pergi. Selesai saya balik. Cuma nawarkan ya, ngasih brosur. Ini saya cerita boleh? Biar antum tahu gimana sih caranya mancing tauhid tuh. Singkat cerita bang kakak, berjalanlah sebulan 2 bulan saya masih nyikat WC, masih nyapu masjid, masih apa berkemas. Dan seperti biasa di depan pintu situ tuh belakang tuh, depan pintu belakang itu tiba-tiba Toya dapat telepon. Pak Nur, kata ibu, saya masih ingat travelnya, Rumi, Rumah Manasik Indonesia. Pak Nur, ini Masya Allah keberangkatan yang tanggal sekian sampai sekian ini pesertanya ramai. Ada 2 info Pak Nur. Yang pertama, peserta umrohnya ramai. Yang kedua, saya punya tour leader tak bisa berangkat karena lagi kurang sehat. Waktu sudah mepet, waktu sudah mendekat. Cemana Pak Nur? Ada ndak Pak Nur rekomendasi orang yang bisa menggantikan tour leader saya? Tapi harus ustadz. Minimal pernah lah dia umroh, karena ini bawa jamaah besar. Apalagi ini ada satu keluarga yang berangkat 18 orang dari Pontianak. Oh, ada bu, ada. Siapa Pak Nur? Nanti saya cek dulu ya, kata beliau. Qadarullah saya di depan Tok ya. Tok Haji mau berangkat umroh enggak? Saya bilang, kalau ditanya mau Tok ya, tapi kan Tok ya tahu. Nah gitu. Terus terang ya kalau sama Tok ya. Ini apa? Mulu yo haya. Oh lu yo. Enggak Tok Haji, kata Tok ya. Paspor ada kan? Ada Tok ya kalau paspor. Kan saya baru balik dari Malaysia. Kan enggak bisa pakai KTP kalau dari Malaysia. Pakai paspor kan? Betul enggak? Otomatis
Dah. Kedengaran enggak yang Instagram? Suaranya gangguan Ayaman. Dah. Ulang ceritanya. Wah, panjang lah kalau suruh ulang ceritanya. Nggak bisa diulang. Jadi kata Tok Ya, Bu, boleh tahu nggak siapa jamaah yang bawa 18 orang itu? Disebutlah namanya Bu Nia Kurniawati. Begitu disebut namanya, siapa Tok Ya? Inilah Kak Nia Nahil yang siapa yang promosikan Tok Haji? Yang nawarkan ke beliau siapa? Saya bilang. Karena yang orang kaya yang saya tahu, yang saya baru kenal, itu aja saya bilang. Ini Tok Haji bawa 18 orang sekeluarga. Benar lah Tok Ya. Bu, pas Bu. Orang yang mempromosikan ke Bu Nia ini adalah Ustaz Lukman ini. Pas lah, dia bawa keluarga banyak, tour leadernya Ustaz Lukman. Langsung tersandar saya duduk. Besoknya mau berangkat tuh, masih belum packing saya. Benar dah aku berangkat nih. Benar sih Tok Ya nih. Aku udah pernah gak kena prank. Dulu kena prank orang kaya, masa kena prank sama pengurus masjid nih? Mungkin ada berapa yang baru dengar cerita ini kan? Itulah awal-awalnya saya berangkat umroh Bang Kakak. Dengan cara-cara Allah tuh. Kok bisa-bisanya tour leader ibu ini di Jakarta tak bisa berangkat? Lalu qadarullah, Masya Allah, tabarakallah kan? Saya yang berangkat itu membawa rombongan yang saya rekomendasikan. Itu Kak Nia tuh sampai sekarang masih ingat. Ya Allah Bang, Mang katanya. Ya kan? Nah, sekarang antum lihat poster ini. Nengok, ya mahal. Langsung skip. Kau miskinkan Allah. Jangan bilang mahal. Mahal tuh Abang. Duet tuh kan tidak ada masalah Bang Kakak. Ayo coba ikut saya. Duet itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau tidak ada duetnya. Coba tepuk sebelahnya. Duet itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau tidak ada duetnya. Kenapa kita bilang mahal? Tak ada, mau lu yo. Apa? Meyo Chien. Ayo ulang, duet itu tidak ada masalah. Yang masalah kalau Abang Kakak dengar tadi, ini berangkat sama Ayaman, sisa 3 seat, screenshot, foto, update di status WhatsApp. Ada yang mau berangkat sama Ayaman enggak? Kontak nomor ini nomornya. Nge-share, itu cara ngelatih mentalnya. Apa tadi saya bilang? Duet itu yang masalah tadi ya, latihan. Coba nge-share. Saya nanti malah mau bikin umroh yang 1 miliar gitu. Iya, 50 juta umrohnya, 950 juta wakafnya gitu. Tunggu ya nanti. Benar. 2 orang yang daftar, tak apa-apa. Jadi kita tulis di situ, 50 juta umrohnya, 950 juta wakafnya. Boleh enggak, Pak? Ya kan? Jadi kalau mau ikut umroh sama Ayaman, private berdua ya gitu umrohnya. Duduk depan pilot ya. 9 hari sama Ayaman berdua ya privat. Kau mau cerita, mau muntah-muntah, salto-salto, kaki kau lah. Belum, saya masih keluar-keluarkan yang kayak gini. Ngelatih tauhid Abang Kakak, ayo. Tapi yang 950 juta sudah akad wakafan. Boleh enggak Dewan Syariah? 950 juta wakaf. Nah, 50 jutanya umroh. Yuk, saya temankan. Umroh privat sama Ayaman. Pakai JMC gitu. Kalau enggak JMC pakai GrabMax lah. Ayo, belajar. Ingat tadi doanya. Mana doanya tadi? Ayo, ya Allah, cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan, selama-lamanya dengan yang halal saja. Dah, begitu Abang Kakak doa ini, nengok angka ini jadi besar jadi kecil. Iya ke? Bibir. Kecil. Kecil tulisannya kan? Tadi saya bilang, ya, coba berpikirnya gini Abang Kakak ya. Misalnya angka segini nih, 48 juta. Abang Kakak bisa ziarah ke makamnya Rasulullah. Abang Kakak bisa introspeksi muhasabah, bisa nangis depan Ka'bah, bisa doa depan multazam. Niat-niat baik besar-besar itu Abang sampaikan di depan Baitullah, didoakan sama guru ngaji kampung, tukang gali kubur. Kan kita sama-sama mereka nanti ini insyaallah. Itu harganya lebih enggak dari 40-50 juta. Ini omset Bang Abu semalam. Enggak sampai malah. Baru 2 jam buka segitu dah. Amin Allahumma amin. Doakan saudagar soleh. Kita ridho kalau beliau kaya raya, ridho kami karena tahu duitnya Bang Abu untuk kemaslahatan. Maka saudagar-saudagar soleh, ayo doa yang besar, doa yang banyak.
bukan lagi berpikir aku pengen umroh, tapi ada saya mau ngajak sebelum saya tutup ya, sebelum kepada artis utama, berdoa Bang Kakak, ya Allah semoga aku bisa jadi orang yang memberangkatkan orang lain dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, cara-cara yang baik bersama orang baik. Itu doanya naik level lagi. Kalau tadi Abang Kakak berdoa untuk diri sendiri, sekarang belajar untuk menyenangkan hati orang dengan fasilitas terbaik. Bisa enggak kira-kira? Bismillah ya. Allah Maha Kaya. Jadi ketika baca doa ini, jadi besar jadi kecil. Apa tadi kalimatnya? Ya Allah, ya Allah. Apa tadi? Cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal saja. Bismillah ya. Ya, itu terima kasih banyak, jazakumullah khair. Silakan Ustaz Andika menyambung apa yang harus disambung. Ustaz Andika kan? Oh bukan, Ompi. Oh Ompi. Siap. Atau Ompi di sini, Ustaz Andika di atas meja gitu. Ustaz Andika boleh, Syekh Promo boleh, nah, gitu ya. Dua-duanya boleh, ke kita lah gitu ya. Ada yang bilang, kok tetap tebal angkanya Ustaz Ayaman? Tanda dia bilang, ya Allah gitu. Duitnya tidak ada masalah. Yang masalah, maka saya lagi ngajarkan doa. Tadi kan saya cerita, duit saya banyak minusnya 2012. Tahu-tahu berangkat ngawal mutawif, betul-betul fasilitas terbaik Abang Kakak, 30 juta tahun 2012. Masya Allah, hotelnya depan bintang 5. Sampai Kak Nia tuh bilang, wah ini umroh luar biasa, terasa nenasnya kata dia, terasa nenasnya. Makan kue-kue mahal. Dulu tuh umroh belum ramai yang konsepnya full board gitu loh. Apa sih full board tuh? Yang restoran tapi makannya banyak gitu tuh. Selama ini kan dijatah tuh biasanya. Itu kan umroh-umroh biasa yang hotel-hotelnya belakang. Ini hotel depan full board. Ada roti all you can eat gitu. Wah itu senang sekali. Oh gini cara Allah jamu. Saldo saya minus, ya kan? Ketemu sama nantilah cerita. Dah, silakan sambung Ompi. Ya. Bismillah ya, bismillah ya. Bismillah, semoga Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya. Tolong doakan Abang Kakak, minta Al-Fatihahnya dulu, minta Al-Fatihahnya. Saya dengan Bunda dengan guru-guru ngaji kampung Kanggali Ubud, beberapa tim, ada beberapa rombongan, insya Allah akan berangkat umroh tanggal 19 September. Ini Abang Kakak tinggal 3 seat. Nah, tinggal 3 seat yang ini nih. Ayo siapa cepat dia dapat ya. Minta sama Allah semoga. Abang Kakak yang lain bantu share ya. Tolong bantu share boleh tak? Tolong bantu share, bantu posting ya kan? Bantu share, bantu posting, bantu doakan ya. Jazakumullah khair. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai jumpa di Baitullah Bang Kakak. Jawablah Bismillahi Allahu Akbar. Coba ulang, sampai jumpa di Baitullah. Berangkat lagi tak? Yakin tak berangkat? Siapa yang berangkatkan? Nah, gitu dong. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Allah Maha Kaya semuanya. Allah Maha Baik. Allah sayang kita. Sampai jumpa di Baitullah Bang Kakak. Insya Allah kita ketemu sana tanggal 19 September. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Alah sayang. Ya, duit tidak ada masalah ya. Yang masalah? Sila lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, Bapak Kakak dan Bunda yang hadir di Masjid Kapal Munzal Indonesia.
kemudian yang juga hadir di platform live streaming kita di sini, ada yang mungkin nonton lewat YouTube, lewat TikTok ataupun Instagram. Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, abang kakak, bunda, kali ini juga waktunya pendek dan sangat terbatas. Maka ya sama seperti sebelum-sebelumnya ketika dapat amanah untuk meneruskan ini materi yang tadi disampaikan. Nah, hari ini saya yakin ya tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya ketika bangun terik subuh itu Qadarullah di daerah Sungai Jawi hujan. Nah, ini saya turun ke Munzalan nih, karena kalau hujan kayak kemarin subuh, makanya nggak sampai ke sini nih, karena sangat lebat sekali, bahkan sampai banjir kan di salah satu area di rumah gitu kan. Karena saya tahu kalau turun subuh dari Sungai Jawi ke sini nih luar biasa dingin, jadi saya memutuskan hari ini bingung nih mau pakai baju batik atau pakai baju apa nih. Karena kan hari ini kalau SPA Kamis itu pakai baju batik ya Ustaz. Ya biar kayak inilah ada style-style yang seperti yang kayak di luar-luar juga gitu. Hari Jumat atau hari Kamis pakai batik. Udah mau ambil baju batiknya tapi lengan pendek. Oh, ini alamat kerja ini kalau saya pakai baju ini kesejukan sampai Munzalan. Saya cari jaket-jaket juga nggak ketemu tadi kan. Ya udahlah, ya terlihat di depan mata dan udah siap baju ini, baju gamis. Nyaman insya Allah, karena nutup sampai ke bawah juga kan. Insya Allah tidak terlalu sejuk. Kalaupun kena hujan sedikit-sedikit masih aman lah. Ternyata sampai ke sini di jalan tadi saya juga sudah mulai dengarkan streamingnya Ayahman yang buka di awal tadi. Insya Allah mana Ayahman tadi menjelaskan kepada kita ada 3 kesalahan yang sering kita lakukan berulang-ulang. Yang pertama tadi apa? Maka salah respon. Setelah salah respon tadi ada salah makan, kemudian yang terakhir itu ada namanya salah kawan. Nah, ini sebenarnya mewakili memang masalah-masalah yang hari ini sering terjadi ataupun sering kita temui sama-sama gitu. Betapa banyaknya orang-orang yang terlalu mudah menilai, terlalu mudah mengambil kesimpulan gitu. Padahal kan Allah itu di setiap ketetapan dan takdirnya itu selalu punya soleh-solehan ya, amin. Itu selalu punya pesan. Nah, kadang Allah tuh membungkus sesuatu kebaikan itu ya dengan banyak bungkusan. Ada yang dalam bungkusan terbaik, ada yang bungkus koran, ada yang bungkusnya indah, rapi seperti packing kado gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, karena kita nih kenapa bisa salah respon, ya mungkin kan kita kurang sabar atau kita terburu-buru mengambil kesimpulan. Bagi kita itu baik, bahkan bagi kita itu buruk, tapi Allah selalu punya maksud dan tujuan. Kitalah nih yang harus belajar, kitalah nih yang harus bisa membaca apa yang sedang Allah ingin ajarkan ke kita. Makanya perintah Qur'annya Iqra, suruh baca gitu kan. Allah tetapkan, Allah sedang kasih ketentuan seperti ini untuk kita hari ini. Entah itu judulnya kebaikan atau mungkin judulnya keburukan. Saya selalu ingat pesan dari Ayahman, mau itu sampai di level ujian pun yang sedang Allah kasih kita hari ini. Nah, ada selama itu membuat kita yang pertama dekat, kemudian membuat kita semakin ingat kepada Allah, maka itu pasti akan mengarah kepada kebaikan. Walaupun tadi bungkusnya adalah ya musibah, walaupun tadi bungkusnya adalah ujian. Nah, hari ini saya mengajak abang kakak bunda juga kita mendoakan sama-sama saudara kita, selain ya saudara seperjuangan kita yang ada di Palestina juga pastinya. Nah, hari ini teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman-teman Paskas juga sedang turun ke lapangan setelah beberapa hari ini untuk membantu korban banjir bandang yang ada di Kecamatan Roa di Ternate. Masya Allah, itu ya sampai dengan kemarin masih banyak ditemukan mayat gitu ya di proses evakuasinya. Ya kita doakan yang terbaik, kita doakan semoga yang sedang Allah uji dengan musibah ini ya tetap bisa ingat dan tetap bisa dekat sama Allah, tetap bertuhankannya, tetap Tuhannya adalah Allah gitu. Karena masa-masa seperti itu yang kami dulu ketika juga turun ke lapangan
amat sangat rentan sekali orang itu akan berubah akidahnya, orang itu akan berubah Tuhannya gitu ya, ketika di posisi-posisi yang mendesak seperti itu. Makanya ini teman-teman kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita di Ternate, teman-teman keluarga besar Paskas Ternate sedang turun ke lapangan. Ya, mohon doa dan dukungan dari abang kakak ayah bunda semuanya supaya ya, teman-teman kita bisa ya minimal membantu yang kebutuhan urgennya lah. Nah, ini juga mungkin salah satu trik ya abang kakak. Ini kan membahas tentang kebencanaan. Setiap bencana itu saya juga sering lihat banyak orang yang mengirimkan pakaian layak pakai. Tapi dari sekian banyak jenis pakaian layak pakai, itu ada satu item yang orang tuh kadang kelupaan gitu. Kalau sekedar baju luar itu banyak, kalau hanya sekedar celana biasa itu banyak. Nah, ini salah satu tips juga mungkin kalau Bang Kakak pengen support di lokasi-lokasi kebencanaan. Apa itu? Salah satu yang tidak kalah urgennya itu pakaian dalam. Ya, mohon maaf nih saya harus agak ini ya nyampaikannya. Ya, kenapa begitu? Karena pakaian dalam kan tidak mungkin kita kasih yang bekas, atau tak mungkin item yang sama dipakai berkali-kali gitu kan. Apalagi saat ada ya saudara muslimah kita yang sedang haid atau sedang nifas gitu ya, pasti dia perlu pembalut dan seterusnya. Begitu juga anak-anak bayi yang masih ya, umur berapa bulan butuhnya pampers dan seterusnya gitu kan. Nah, ini boleh mungkin kalau abang kakak ayah bunda pengen bantu ke lokasi-lokasi seperti itu, kondisi-kondisi darurat seperti itu, saran saya jangan lupakan item-item ini. Yang pertama itu pakaian dalam kalau untuk yang dewasa atau remajanya, kemudian kedua ya untuk anak-anak bayi itu yaitu tadi pampers kan itu masya Allah. Waktu kami 2018 berangkat ke Palu, waktu gempa Palu, itu baju kalau sekedar baju biasa atau baju luaran gini udah kayak gunung, menggunung di mana-mana, dan itu tidak efektif gitu, karena sebarannya juga tidak, distribusinya juga tidak lancar waktu itu. Banyak bantuan orang asing luar biasa, tapi ketika kita tanya ke masyarakatnya, korban terdampaknya, yang dibutuhkan itu yang kayak tadi, kayak butuhnya bang pakaian dalam, kayak butuhnya pampers, kayak butuhnya apalagi susu dan seterusnya. Nah, inilah mungkin nanti insya Allah akan kita jadikan di SOP kita juga di program Paskas Rescue. Ada mungkin item-item yang kita tidak boleh lupakan gitu, karena itu juga amat sangat dibutuhkan. Selain ya makanan, ya konsumsi gitu kan. Kalau makanan kan bisa banyak model, bisa banyak versi gitu. Mau yang makan cepat saji, atau kita mau makan siapkan makanan berat dan seterusnya. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya ini adalah ya kebutuhan sandangnya yang kita harus bantu penuhi juga. Ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan kesabaran dan ketabahan. Allah kuatkan saudara-saudara kita di sana, dan yang paling penting semoga mereka juga ya, tetap melihat musibah ujian yang sedang Allah kasih ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, bahwa setelah ini Allah sedang persiapkan hadiah-hadiah terbaik untuk mereka semuanya. Mungkin ini amat sangat mudah disampaikan oleh orang yang tidak merasakan gitu, tapi kita ikut merasakan apa yang terjadi di sana gitu kan. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Kemudian orang-orang baik juga, orang tua asuh, abang-abang yang kakak-kakak yang hari ini sudah support ke sana lewat manapun, tidak mesti juga lewat penjalan atau lewat Baitul Mal. Mungkin bahkan kirim langsung ke sana dan seterusnya. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Yaman, ya, ada salah respon, kemudian salah makan dan juga salah kawan. Nah, salah makan mungkin tinggal kita ya berhati-hati gitu ya. Apalagi sekarang penggalakannya sudah rezeki yang halal, zat dan juga sifat, bahkan masuk di pilar dakwahnya Masjid Kapal Munzalan. Nah, bagaimana kita hari ini bukan hanya sekedar melihat makanan itu yang penting viral, yang penting murah, yang penting enak, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus cek apakah ini halal atau tidak. Kemarin waktu bawa tamu, masya Allah guru-guru kita nih orang pertama yang ngecek ini halal atau enggak kan. Makan ke tempat terkenal di Pontianak, saya aja dengar benar lah di situ tuh halal. Alhamdulillah dari sweeping sama Ustaz Adam, Ustaz Abbas dan kawan-kawan gitu. Langsung keluar fatwanya, aman insyaallah. Dia katanya setelah dari situ pada pusing kepala. Nah, mudah-mudahan pusing kepalanya mungkin karena makanannya ya banyak kolesterol gitu ya, bukan karena tidak halal gitu.
Nah, tapi yang ketiga ini teman-teman, salah kawan. Nah, disinilah yang kita perlu sering terus-menerus minta sama Allah gitu. Ya Allah, pertemukanlah kami ini dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang kalau ketika iman kita turun tuh dia ikut mengingatkan gitu. Nah, orang-orang yang ketika kita justru jadi pribadi yang lalai, dialah orang yang pertama menegur atau bahkan mengingatkan kita gitu kan. Maka yang salah satu rezeki yang paling mahal menurut saya secara pribadi itu adalah lingkungan yang baik. Kenapa ya kita bisa betah di sini di masjid ini atau bahkan di pondok ini, karena dikelilingi oleh orang-orang baik yang juga menginginkan kebaikan untuk kita. Nah, itu kan yang mahal, orang-orangnya baik dan dia juga menginginkan kebaikan untuk kita. Kan mungkin kalau di luaran orangnya kadang baik, tapi ketika ada kebaikan untuk kita, dia justru melihat itu sebagai alasan untuk dia berhasad atau berburuk sangka gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah di sini di lingkungan pondok kita ini, dan insya Allah pastinya di lingkungan masjid gitu ya, dimanapun gitu, saya yakin orang-orangnya adalah orang-orang yang baik, dan dia orang-orangnya juga bahagia ketika ada kebaikan yang sampai kepada kita dari Allah, bahkan ikut mendoakan, ikut berbahagia. Itu yang mahal. Semoga kita tidak masuk salah satu orang yang sering melakukan 3 kesalahan itu tadi: salah respon, salah makan, dan juga salah kawan. Balik lagi tadi cerita Ahmad cerita tentang umroh, Masya Allah ya, sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Kenapa tadi saya buka ceritanya dengan pakaian yang saya pakai subuh hari ini, karena inilah maka ayah bunda gamis pertama yang saya beli waktu umroh perdana juga tahun 2015. Berarti udah 9 tahun nih gamis ini. Berapa kali koyak, cair lagi. Kantongnya koyak ya, cair lagi gitu kan. Alhamdulillah masih muat, alhamdulillah masih cukup. Kenapa saya ceritakannya banyak cerita dari bisa berangkat umroh ini. Mungkin kalau mau ceritanya lebih ini, insya Allah mungkin panjang gitu ya. Tapi apa yang saya rasakan juga yang tadi kurang lebih diceritakan oleh Ayahman. Kita mungkin merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Tapi ketika Allah yang memantaskan, Allah yang bikin kita layak, apapun itu pasti bisa. Kalau Ayahman tadi kan wasilahnya betul. Promosikan, mengantarkan brosur, lalu ternyata singkat cerita, orang yang ditawarkan sama beliau itu adalah yang booking seat umrohnya paling banyak, belasan orang. Qadarullah tour leadernya tidak bisa berangkat, akhirnya tak gimana ceritanya, lalu ya Allah takdirkan maksudnya kan ya jadi Ayahman yang dihubungi gitu. Itu Masya Allah dramatis sekali ceritanya. Nah, saya juga kurang lebih seperti itu apakah? Ada peran Ayahmannya juga waktu itu tahun 2015 pertama kali Allah perjalankan ke Baitullah. Waktu itu kami diminta untuk jadi panitia manasik umroh. Nah, maka saya pengen request nih dengan mungkin BPKM atau mungkin amal pendidikan atau mungkin pusat dakwah. Saya request yuk bikin manasik umroh akbar lagi. Kenapa? Karena manasik, mungkin ada yang udah pernah ikut dulu ya, ada Bang Andre, Kak Imas mungkin yang di sini ya udah lama gitu. Itu kita memang bikin betul-betul simulasi, bukan hanya sekedar duduk kayak gini disampaikan, oh ini foto Baitullah ya, ini Masjid Nabawi sampai ketukar. Nah, makam Rasulullah itu di Masjid Nabawi, jangan dicari di Masjidil Haram gitu kan. Nah, dengan segala macam materi teorinya gitu kan. Tapi dulu kita betul-betul bikin simulasi, dan bahkan ya kita lihat sampai di anak-anak KBTK pun pas ayah itu juga bikin simulasinya serius itu gitu. Betul-betul dibikinkan manasik di mana ya, kita cari waktu dulu ada asrama haji kan di sini. Kalau sekarang kan masih proses renovasi. Insya Allah mungkin kalau sudah selesai kita bisa bikin lagi manasik di sana. Itu betul-betul kami ini bikin kegiatan. Ini orang-orang yang datang dia tidak tahu dia nih bakal berangkat umroh atau enggak gitu. Pokoknya pengen ngerasakan sensasinya berangkat umroh itu seperti apa. Jadi kita bikin simulasi yang semirip mungkin gitu lah. Datang harus bawa kain ihram sendiri. Terus kata Ayahman, Opi beli kan air zam-zam yang asli, mutar lah saya dari putih karena agak susah waktu itu nyari kan. Di mana alhamdulillah waktu itu akhirnya Bu Ida yang dapat kasih tahu nih, alhamdulillah ada satu botol gitulah. Ada sekitar mungkin hampir 100-an orang waktu itu yang ikut. Kita bikin betul-betul ya, setelah teori langsung kita praktek tawaf itu seperti apa, praktek sa'i itu seperti apa. Kemudian sampai tahallul, betul-betul tahallul kami itu. Betul-betul bawa gunting.
Kemudian ketika tawaf juga, masya Allah, itu menangis semua orang-orang. Ya udah seperti sedang berangkat umroh sesungguhnya gitu kan. Nah, karena kita minta sama Allah, yang kita yakin Allah yang akan berangkatkan kita semua dengan cara-cara terbaik tadi kan, dengan fasilitas terbaik bersama orang-orang terbaik di waktu terbaik. Sampailah ya pakai pakaian ihramnya juga harus total sesuai dengan ya, rukun ihramnya gitu. Ya tidak boleh ada sehelai pun, maksudnya kan tidak boleh pakai pakaian dalam dan seterusnya. Kita mempraktikkan itu 100% simulasinya. Akhirnya ya hasil dari situlah masya Allah banyak orang-orang yang Allah berangkatkan dengan ceritanya masing-masing. Nah waktu itu karena sekalian juga ada kloter yang akan berangkat, ya saya ini bantu Ustaz Lukman untuk menguruskan administrasi gitu lah kan. Udah selesai itu, Opi yuk ikut abang ke ini, ke waktu itu kan yang kepala apa namanya, kepala travelnya untuk ini sini itu Kak Miranya Bang En. Jadi kita ke tempat Bang En, ketemu Kak Mira, kita serahkan paspor orang nih. Pergilah sama Ayahman ke sana, ke rumah Kak Mira. Nggak ada bayangan apa-apa, nggak ada. Pokoknya saya udah bahagia betul. Alhamdulillah acara manasik hajinya, manasik umrohnya berjalan dengan lancar gitu. Ya udah kita selesai gitu kan, ya antar ke tempat Kak Mira tadi. Atau udah selesai urusan administrasinya dan lain-lain. Tiba-tiba Kak Mira tuh celetuk ya, atau ngomong gini ke saya. Kopi mau ini kan, mau berangkat umroh kan katanya kan? Mau lah kan, kata saya kan. Siapa yang tidak mau dalam hati saya kan? Emang kenapa kan? Ya udahlah kalau gitu, Bismillah lah, berangkat lah katanya. Saya ada sekian detik diam dulu tuh, nggak jawab apa-apa tuh. Nah ini nih maksudnya apa nih gitu kan? Hanya maksudnya di prank atau gimana gitu kan? Tapi nggak mungkin lah gurauannya kayak gitu. Tapi ternyata maksudnya gimana? Iya berangkat, ada paspor nggak? Ada nggak? Bilang. Tapi belum dicek nih masih hidup atau enggak gitu. Nah Bismillah ya dek, nih akan ini kan katanya apa, tambah 1 kota lagi, nah, Lutfi berangkat ikut sama kita rombongan. Masya Allah itu udah balik ke rumah tuh udah macam apa rasanya kan. Dan ya berangkatnya juga udah pasti tadi ya, karena kalau pakai biaya sendiri juga mungkin tak kapan-kapan gitu. Terus ya untuk di sana saya yang penting ya laksanakan umrohnya lah. Nggak kepikiran mau belanja mau apa gitu kan, pembekalannya juga terbatas. Ya, ketika kemarin waktu ngeliat orang-orang kan kalau pulang umroh tuh ada apa, kebeli gamis gitu di Madinah ataupun di Mekah gitu, masya Allah. Ya, saya ngeliat oh ini ada baju yang bagus, Bismillah uangnya cukup, nah belilah. Nah inilah gamisnya saya pakai subuh hari ini, alhamdulillah. Oleh-oleh ataupun hadiah dari umroh perdana tahun 2015 bersama Ayahman dan juga ya, beberapa jamaah masih berjalan juga waktu itu. Dan masya Allah sekian tahun setelah umroh perdana, alhamdulillah Allah berangkatkan kembali. Dan kemarin di tahun 2023 Allah perjalankan tidak hanya sendiri, tapi alhamdulillah bisa bersama istri dan membersamai jamaah juga dari jamaahnya saudara kita, alhamdulillah. Nah itulah kakak semuanya. Ketika kita yakin dengan kebesaran Allah, kita yakin dengan 3 itu tadi ya, yang tadi Allah yang tadi Ayahman sampaikan, Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya, dan Allah itu sayang dengan kita. Itu kan mewakili 3 asma-nya Allah gitu. Nah kemarin waktu ada Ustaz Subhan datang ke sini, Subhan Bawazir, saya tidak ikut kajian yang di dalam masjid karena lagi dampingi tamu. Tapi waktu beliau transit sebentar di kantor pimpinan, ya, beliau bilang gini tuh, menurut saya itu masya Allah lumayan membekas gitu kan, sampai dengan hari ini juga masih terasa pikiran gitu. Bagaimana kita nih hari ini minta sesuatu sama Allah, tapi kita tidak kenal dengan nama-nama Allah gitu. Kita tidak tahu Allah ya fungsinya, kenapa kita harus kenal dengan nama-nama Allah yang mungkin kayak kalau kita akrab dengan kita ya Asmaul Husna itu, ya, supaya kita melihat betapa besarnya kekuasaan Allah gitu kan. Allah itu bukan hanya sekedar satu nama, tapi ketika kita tahu di situ, oh ternyata Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika asma itu kita ketahui dan kita pahami, dan bahkan kita sering sebutkan di setiap doa kita, insya Allah itulah mungkin yang menjadi salah satu wasilah Allah ijabah doa-doa kita. Dan 99 Asmaul Husna itu insya Allah sudah mewakili semua kebutuhan dan keperluan kita. Nah, tinggal kita pengen apa nih? Nah, sesuaikan mungkin doanya, jadi tambah lagi disisipkan gitu bagian atau potongan dari Asmaul Husna.
supaya kita semakin kenal dengan Rabb kita, semakin kenal dengan Allah, sehingga koneksinya secara emosional itu tadi semakin dekat insyaallah. Ya, mudah-mudahan ya, maka kita yang ada di sini, yang hadir offline maupun online, Allah izinkan doanya, lisannya itu ya doa yang mudah diijabah. Makanya kita perkuat lagi. Setelah kita berdoa sendiri, kita minta doa dari orang lain. Emang selalu praktekkan 3 dimensi doa, gitu kan. Kemudian kita mendoakan orang lain juga. Nah, itulah menjadi salah satu wasilah. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan secepatnya. Gitu. Karena kalau semua doa kata Yaman pasti didengar. Tapi kan Allah mengabulkannya sesuai jadwalku, kata Allah. Bukan jadwalku gitu. Kita minta jadwal ijabahnya hari Jumat. Tapi kata Allah, jadwalku bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu atau hari Ahad aku akan kabulkan doamu, kata Allah. Nah, makanya karena kita tahu seperti itu, ya kita perbanyak baik sangka, tambah lagi amalan-amalan soleh, ya, tambah lagi faktor-faktor lainnya yang menjadi wasilah. Allah tidak ada punya alasan lain selain harus mempercepat mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu maka yang bisa saya sampaikan dulu hari ini, ditambahkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Yaman tadi. Mohon maaf mungkin belum banyak hal yang bisa disampaikan, saya juga masih belajar gitu ya. Saya doakan sama kakak semuanya, semua urusan yang digunakan Allah, dilancarkan Allah, doa-doa terbaiknya diijabah Allah. Semoga tadi disinggung juga tentang berangkat ke Baitullah, berangkat umrah. Semoga orang-orang yang hadir di masjid ini ataupun yang nonton secara online yang belum pernah berangkat umrah, semoga Allah berangkatkan secepatnya ke Baitullah dengan fasilitas terbaik, dengan cara-cara terbaik, dengan orang-orang terbaik di waktu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita minta juga ya sama Allah untuk kecukupan. Ini kan doa yang tadi disampaikan juga sama Yaman. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal saja. Saya ngeliat doa ini tadi maka bukan sekedar doa, tapi saya ngelihatnya ini udah kayak investasi plus warisan kita lah maksudnya. Kenapa? Karena yang kita doakan bukan hanya kita sendiri, tapi anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Bukankah Yaman juga sering bilang sama kita, kalau hari ini Allah hadirkan kita berada di lingkungan kebaikan yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya, bisa jadi itu hasil dari doa siapa? Doa orang tua kita, atau doa nenek datuk kita gitu, atau moyang kita, atau buyut kita ke atas gitu. Karena mereka perhatian dengan nasib keturunannya, maka didoakan yang baik. Kita harus teruskan itu, maka bukan hanya doakan ke atas, kita doakan orang tua, tapi kita doakan juga ke bawah, ke anak kita mungkin sekarang yang sudah dibersamai gitu kan, tapi juga sampai ke cucu keturunan kita, garis keturunan kita sampai hari kiamat kita doakan. Mudah-mudahan kita mungkin tidak bisa meninggalkan harta, kita mungkin belum bisa meninggalkan ilmu sampai ke mereka, tapi minimal kita tinggalkan doa dan kita kirimkan doa selalu. Mudah-mudahan itu jadi wasilah Allah jaga anak cucu keturunan kita selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal dan dengan yang baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, hal-hal yang kurang berkenan dari yang sudah disampaikan. Kita doakan juga mudah-mudahan Yaman, anak-anak beliau, kemudian orang tua beliau, keluarga beliau, sekeluarga besar senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir lupa tadi kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.